Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan juga para peserta yang telah hadir di hari ketiga rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari ketiga ini akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai kegiatan usaha mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor dan masyarakat untuk mengetahui kondisi keuangan dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berinvestasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga menambah jumlah investor. Demikian kami sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi dari Bapak Ibu sekalian para investor ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam Public Expose Live 2020 dalam rangka memperingati 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Perlu kami informasikan bahwa PT Nippon Indosari Korpindo Tbk telah tercatat di Bursa Efek pada tanggal 28 Juni 2010 dengan kode perdagangan ROTI yang bergerak di bidang consumer goods industry dengan produk unggulannya Sari Roti. Dan perseroan ini masuk di dalam sektor food and beverage. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, telah hadir di hadapan kita manajemen perseroan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Oke. Yang terhormat Ibu Arlina Sofia selaku Direktur. Selamat siang Ibu. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada Bapak Hadi Susilo selaku Head Investor and Public Relations. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak dan Ibu. Oke, dan yang terakhir ada Bapak Stephen Orlando selaku Public Relations. Selamat siang Pak Stephen. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, perkenankan saya dengan Yosi Oktoviani yang akan memandu acara Public Expose ini sebagai moderator. Oke Bapak Ibu, mungkin saya akan menginformasikan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang hadir di acara live ini dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui chat yang ada di kolom Q&A dan nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada saat sesi tanya jawab. Informasi yang lainnya,
akan ada pengundian door prize. Tapi jangan lupa Bapak Ibu dapat mengisi kuesioner yang nanti akan tersedia informasinya di running text pada tengah sesi acara. Oke, nah sebelumnya juga apabila Bapak Ibu membutuhkan materi presentasi dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dapat melakukan masuk ke dalam fitur chat. Nanti di situ akan ada materi-materi yang akan disampaikan pada hari ini. Baiklah, untuk memulai acara ini, saya persilahkan kepada tim dari manajemen Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk melakukan pemaparannya. Silahkan, Bapak. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan siang ini kami akan memaparkan kinerja PT Nippon Indosari Korpindo Tbk terutama di paruh pertama 2020 dan bagaimana perkembangannya hingga hari ini. Pada slide pertama kami, slide nomor 2, izinkan kami untuk kembali memperkenalkan. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah tahu produk unggulan kami, Sai Roti, sudah tersebar di seluruh Indonesia, lebih dari 75.000 outlet saat ini sudah menyediakan Sai Roti di warung, di minimarket, bahkan supermarket terdekat dari rumah Bapak Ibu semua. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk sendiri, kami adalah pionir Bapak Ibu. Kami adalah perusahaan pertama yang bisa memproduksi roti secara massal di Indonesia. Dan pada tahun ini, bulan Maret tepatnya, kita sudah berumur 25 tahun. Dan saat ini kami mengoperasikan 14 pabrik, 13 pabrik tersebar di lokasi-lokasi strategis di seluruh Indonesia, dan 1 pabrik kita sudah bahkan sudah beroperasi di Filipina sejak 2018. Dengan total kapasitas 14 pabrik ini sudah mencapai lebih dari 5 juta roti per harinya Bapak Ibu. Dan tentu saja 14 pabrik 5 juta roti per hari ini semua didukung oleh jaringan distribusi yang sangat baik di kanal modern maupun kanal tradisional. Yang membuat Sai Roti berbeda, yang membuat Sai Roti unggul adalah karena kami menggunakan teknologi mutakhir untuk memastikan seluruh produk kami berkualitas dan higienis dan tentu saja diformulasikan secara khusus untuk cita rasa Indonesia. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat paparan presentasi kami, pie chart yang di sebelah kanan atas, ini adalah struktur pemegang saham Sai Roti per 30 Juni 2020, di mana pemegang saham pendiri dan pengendali totalnya ada 55,1%, terdiri dari 3 grup, 3 keluarga. Yang pertama adalah dari Indo Retail atau dari Salim Group, kemudian Ibu Wendy Yap diwakili oleh Bonlight. Ibu Wendy Yap sendiri adalah founder, President Director, dan CEO dari Nippon Indosari Korpindo Tbk, dan tentu saja rekan partner kita dari Jepang, Pasco Shikishima. Di pie chart yang sebelah kanan, Bapak dan Ibu bisa lihat juga bahwa KKR, Strategic Investor, saat ini memegang 18,1% saham, dan sisanya adalah pemegang saham publik. Update terbaru dari perusahaan adalah program share buyback telah selesai di bulan Juni 2020. Ini juga untuk mendukung program yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia untuk menopang nilai perusahaan di saat pandemi terjadi penurunan drastis saham-saham di pasar modal. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sisi kanan bawah bahwa betapa program buyback kami dirasa cukup berhasil mempertahankan nilai perusahaan. Dan tentu saja dari rapat umum pemegang saham kami di bulan Juli kemarin bisa kita share bahwa kita telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 50% dari laba bersih 2019. Kemudian di slide berikutnya kami mau share sedikit tentang konsumsi roti di Indonesia, bahwa kami perkirakan saat ini total konsumsi roti per tahunnya sekitar 23 triliun rupiah. Memang didominasi masih industri rumahan atau roti tradisional, mencakup 68% supply-nya. Lalu di sisi butik bakery yang Bapak Ibu biasanya jumpai di mall atau di pusat perbelanjaan itu kontribusinya sekitar 12%.
Sedangkan roti produksi massal seperti kami dan beberapa produsen lain itu berkontribusi sekitar 20% dari konsumsi nasional. Yang menarik dari sini adalah walaupun produksi massal 20% saja dari konsumsi nasional, tapi sari roti mendominasi atau menguasai sekitar 90% dari pangsa pasar produksi massal. Artinya, sari roti berkontribusi sekitar 18% dari konsumsi roti di Indonesia. Dan selama 1 dekade terakhir ini, kita melihat dengan didorong oleh urbanisasi, tingkat pendidikan konsumen yang terus meningkat, dan tentu saja selaras dengan itu peningkatan pendapatan masyarakat Indonesia dan juga didukung oleh tren milenial, kita melihat porsi dari permintaan dari produksi roti produksi massal ini terus meningkat dari 10% waktu tahun 2010, 2020 sudah 20%, dan kita memprediksi ini akan terus lagi naik ke 40% diperkirakan tahun 2024-2025. Dan disinilah potensi pertumbuhan untuk sari roti untuk Nippon Indosari Kopindo Tbk di kemudian hari. Lalu di slide nomor 6, ini adalah lini masing-masing produk unggulan sari roti. Saat ini kita ada 100 ragam roti dan kue yang kita tawarkan untuk konsumen Indonesia. Dan bisa Bapak Ibu lihat juga dan tertera di kemasan kami bahwa seluruh produk kami terdaftar di BPOM dan juga bersertifikat halal. Target market kami adalah konsumen dengan segmen A, B, dan C. C adalah untuk minimum income. Tapi yang di sini yang menarik adalah walaupun kami memiliki 100 ragam produk SKU bahasanya, tapi sebetulnya 20 produk itu adalah produk unggulan kita, Pareto produk kita, yang mengkontribusi sekitar 80% dari penjualan sari roti. Dan itu utamanya roti tawar, roti sobek, dan sandwich, khususnya roti coklat, rasa coklat dan rasa keju adalah produk-produk Pareto, produk unggulan sari roti. Dan kalau dilihat dari kontribusi terhadap penjualan, memang roti tawar atau termasuk juga di sana sandwich mencakup 70% dari kontribusi total penjualan di first half 2020, sedangkan roti manis semacam roti sobek dan lain-lain itu mengkontribusi sekitar 29% saja, dan kue cakes berkontribusi 2% terhadap penjualan. Lalu bagaimana kami memproduksi roti itu ada di slide nomor 7, slide selanjutnya, bahwa saat ini kami mengoperasikan 14 pabrik, Bapak dan Ibu. Mulai dari berawal dari daerah Jabodetabek, terus berangsur-angsur kita ke Jawa Timur, lalu merambah ke Jawa Barat, bahkan sampai Medan, Makassar. Terakhir pabrik yang kita resmikan di tahun 2019 adalah 2, satu di Gresik dan satu lagi di Balikpapan. Balikpapan ini adalah pabrik pertama kita di Kalimantan. Dan kalau Bapak dan Ibu perhatikan dengan seksama bahwa periode tahun 2011 sampai 2013 adalah periode ekspansi kita yang pertama, lalu 2018, 19, dan 2020 ini bisa dibilang adalah periode ekspansi kita yang kedua. Jadi tahun ini kita kembali akan menyelesaikan 2 buah pabrik baru di Banjarmasin dan Pekanbaru. Kenapa di Banjarmasin? Karena saat ini pabrik di Pekanbaru berfokus di Pekanbaru, Samarinda, bahkan Tarakan, dan nanti Banjarmasin akan bisa mengcover mulai Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bahkan Kalimantan Barat sampai Pontianak. Sedangkan kami juga saat ini sedang bangun pabrik baru di Pekanbaru. Ini akan melengkapi kehadiran kami, perusahaan kami di Sumatera, bahwa kita sudah mendahului waktu itu di Medan, lalu kita sudah membangun pabrik di Palembang. Pekanbaru akan duduk persis di tengah-tengah dengan harapan bisa mengcover daerah Pekanbaru, Padang, Riau, bahkan mungkin sampai Bengkulu. Ini akan melengkapi kehadiran kita di Pulau Sumatera. Setelah ini kami lihat ekspansi kita sudah akan selesai di tahun 2020. Hampir ya bisa dibilang 6 pabrik baru sejak 2018, 2019, dan 2020.
Dan capex yang dicanangkan untuk tahun ini adalah sekitar 400 miliar. Kita sudah membelanjakan sekitar 45% untuk paruh pertama 2020 dan kita targetkan akan selesai akhir tahun. Kemudian tentu saja memiliki pabrik tidak akan lengkap bila tidak didukung oleh jaringan distribusi. Kami bangga bahwa Sairoti tersedia di 75.000 titik penjualan, 75.000 outlet baik di minimarket, supermarket maupun pedagang keliling yang menggunakan motor dan sepeda keliling ke rumah Bapak dan Ibu sekalian. Kami hadir di Modern Trade, kanal modern, di mana jalur distribusi ini kita bekerja sama dengan 50 jaringan minimarket, supermarket ternama di Indonesia. Dan kemudian mereka sendiri dari 50 jaringan ini mereka memiliki sekitar 35.000 outlet minimarket dan supermarketnya. Tidak hanya itu, Sairoti juga ikut melakukan penetrasi di kanal tradisional atau general trade, di mana kita sudah hadir baik melalui pedagang keliling, sepeda motor dan sepeda yang sudah disampaikan, tapi juga hadir di warung-warung di sekitar rumah dan kegiatan aktivitas Bapak Ibu sekalian melalui sekitar 800 agen dan distributor di seluruh Indonesia. Bahkan untuk lebih memperdalam penetrasi kita di kanal tradisional, tahun lalu kita sudah mendirikan PT Indosari Nusantara Niaga, perusahaan distributor untuk membantu kita penetrasi lebih jauh Indonesia. Di pie chart yang sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat bahwa kontribusi penjualan saat ini memang kanal modern masih mendominasi 72% dan kanal tradisionalnya sendiri sudah meningkat Bapak Ibu. Bila 2 tahun yang lalu 20% kontribusi perlahan naik ke 25 dan hingga 28% kontribusinya tahun ini. Kita harapkan pertumbuhan terus di dua-duanya walaupun kita tetap berharap kanal tradisional akan tumbuh lebih cepat dari kanal modern. Kenapa bisa begitu? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang update terkini COVID-19 di slide nomor 7. Nah, ini dia. Bahwa yang paling penting sebagai perusahaan adalah kita tetap harus tanggap, kita tetap harus adaptif, melihat semua tantangan dan kesempatan yang terbuka selama pandemi COVID-19 ini. Kenapa demikian? Karena kita melihat memang ada tantangan, tapi juga kesempatan terbuka khususnya di daerah perumahan. Di kawasan pemukiman kita mengedepankan penjualan yang melalui pedagang keliling, itu pertumbuhannya luar biasa di tahun ini. Dan tentu saja kita juga mengedepankan produk-produk Pareto kita, khususnya lini dari produk roti tawar. Dan alhamdulillah seluruh 14 pabrik kita beroperasi secara optimum untuk memenuhi permintaan roti yang tinggi, khususnya tetap di daerah kota-kota besar dan pemukiman. Dan tentu saja kemarin waktu saat penerapan PSBB yang pas sekali bertepatan dengan bulan Ramadan, ini mempengaruhi konsumsi roti di Indonesia. Sebagaimana Bapak dan Ibu tahu, biasanya kalau bulan Ramadan konsumsi snack atau roti turun, dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Tapi yang membuat tahun 2020 lebih soft atau lebih turun adalah karena berkurangnya penjualan di jalan tol, penjualan di pusat, di stasiun, di stasiun MRT atau di terminal bis atau maupun di pusat-pusat wisata karena adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tapi yang kami terus monitor dengan baik adalah bahwa tren penjualan sudah kembali meningkat, Bapak dan Ibu sekalian. Setelah Lebaran di bulan Juni kita sudah melihat trennya sudah kembali meningkat dan terus meningkat Juli, dan kita akan perkirakan terus hingga akhir tahun 2020. Kenapa? Karena tetap ada dorongan potensi permintaan yang tinggi, khususnya di Indonesia bagian timur, di wilayah bagian barat. Kalau Bapak dan Ibu lihat di bar chart yang sebelah kanan, kalau yang warna kuning itu adalah wilayah sentral atau bisa dibilang wilayah operasi Jawa. Memang ada pertumbuhan 3% saja,
masih sehat untuk pertimbangan COVID-19, tapi kalau Bapak dan Ibu lihat untuk wilayah timur dan barat, tahun 2020 ini tetap bisa tumbuh 13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini yang kita lihat sejalan dengan ekspansi usaha kita, penambahan pabrik di Balikpapan tahun lalu, penambahan pabrik di Batam 2 tahun lalu, maupun pabrik di Gresik yang memang untuk mendukung penjualan di Indonesia bagian timur telah berbuah hasil bagaimana pertumbuhan penjualan di wilayah timur dan barat. Dan ini juga yang saya mau garis bawahi bahwa ke depan kita pun juga terus akan bangun pabrik di Banjarmasin dan Pekanbaru yang diharapkan juga akan terus mendukung pertumbuhan di wilayah timur dan barat. Dan selanjutnya, bagaimana dengan kanal tradisional? Nah, sekarang mulai spesifik ke kanal tradisional di slide nomor 8. Yang menarik dari kanal tradisional adalah kami membukukan pertumbuhan 30% untuk paruh pertama 2020 dibandingkan dengan paruh pertama 2019. Dan ini pertumbuhan 30% tahun 2020 ini on top of atau di atas tahun yang memang sudah baik, karena tahun lalu sendiri pertumbuhan di kanal tradisional itu sudah 41%. Jadi 2 tahun berturut-turut kanal tradisional tumbuh luar biasa. Kenapa? Karena secara proaktif perusahaan menjaring potensi penjualan di area pemukiman, di area-area baru, baik dengan cara konvensional, dengan menambah tenaga penjual, ataupun dengan meluncurkan sistem pemesanan yang langsung melalui aplikasi, WhatsApp, atau chatbot yang memungkinkan untuk konsumen untuk melaksanakan membuat order secara online, dan pada hari esoknya kita langsung deliver ke rumah-rumah konsumen sesuai yang dijadwalkan. Dan ini yang membuat kita bisa meningkatkan penjualan di kanal tradisional. Tentu saja pertumbuhan ini juga harus kita seimbangkan dengan efisiensi. Kenapa? Karena jumlah outlet kalau semakin banyak akan meningkatkan biaya transport dan logistik. Jadi kita pun juga harus secara seksama melihat outlet-outlet mana yang bisa diefisienkan sehingga walaupun jumlah outlet yang mungkin berkurang atau flat, tapi tetap kita bisa meningkatkan penjualan dan pada akhirnya menurunkan biaya-biaya transportasi dan logistik. Dan tentu saja anak perusahaan kita, INN, akan terus memperluas area distribusi khususnya di daerah luar Pulau Jawa. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu lihat line chart di sebelah kanan bawah, bahwa kuartal 2 2020 kita membukukan rekor, di mana penjualan kanal tradisional kontribusinya terhadap penjualan sayur roti keseluruhan mencapai 30%, tertinggi sepanjang sejarah di 25 tahun operasional kita. Terus bertahap naik dari 18% di kuartal 2 2018, naik ke 20%, 24, 26, bahkan menembus 30,6% di kuartal kedua 2020. Tapi betapapun kanal tradisional atau GT tumbuh luar biasa, tetap kita melihat kanal modern sebagai kontributor terbesar penjualan sari roti. Di slide nomor 9, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa kanal modern ini penjualannya tahun lalu sudah hampir 2,5 triliun rupiah. Dan tahun ini untuk paruh pertama 2020 mencatatkan flat, tidak turun dibandingkan tahun lalu. Bahkan dengan adanya tantangan pandemi COVID-19 ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena kita terus melakukan penetrasi di gerai-gerai kanal modern. Tadinya penetrasi kita 90, tahun ini kita sudah mencapai 96,2%. 35.000 gerai modern trade, minimarket, supermarket sekarang sudah menjual sayur roti. Dan yang menarik juga kita lihat memang di selama COVID-19 ini terjadi penjualan di kanal modern ini terpengaruh oleh berkurangnya jam operasional di minimarket dan supermarket, maupun berubahnya jam operasional pusat perbelanjaan, shopping mall, yang tentu saja berpengaruh terhadap supermarket. Tapi
walaupun demikian kita tetap melihat ada angka-angka yang sangat encouraging, sangat baik khususnya di outlet supermarket. Bahwa di supermarket ini kita melihat ada pertumbuhan hampir 10% di paruh pertama 2020 karena terjadi pergeseran pola belanja di mana orang sekarang kita melihat konsumen lebih merencanakan, lebih suka pola belanja yang terencana. Jadi yang biasanya mungkin nyaman untuk berkunjung ke minimarket seminggu sekali untuk belanja, sekarang mereka lebih memilih mungkin sebulan sekali ke supermarket untuk belanja partai besar, diselingi tetap ke minimarket. Tapi disinilah kenapa kita melihat walaupun ada pelemahan di minimarket, tetap supermarket dan hypermarket bisa tumbuh 10% paruh pertama 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Pun demikian kita melihat seiring dengan new normal, pola hidup dan pola kerja sudah mulai kembali ke new normal, kita berharap penjualan di kanal modern ini juga akan terus tumbuh, terutama di paruh kedua 2020 dan memasuki 2021 ke depan. Kemudian di slide nomor 10 kita sharing sedikit tentang data-data operasional di Filipina. Sebagaimana Bapak dan Ibu tahu, saat ini kita mengoperasikan 1 pabrik di Filipina sejak bulan April 2018 dan kita sudah memperkenalkan 4 produk roti tawar dan 3 macam ragam sandwich di Filipina. Yang jadi hit populer di sana tentunya double soft di sana sangat populer, maupun roti-roti sandwich kita. Namun yang disayangkan adalah penerapan lockdown di Filipina itu sudah dimulai lebih awal, bahkan sejak pertengahan Februari, dan mereka menerapkan lockdown yang lebih ketat dan menyulitkan untuk kami untuk beroperasi dengan normal, sehingga walaupun demand-nya permintaan roti di sana cukup besar, tapi karena kesulitan untuk kita beroperasional ataupun dukungan dari transport logistik yang sulit, membuat kita harus lebih selektif, sehingga ya agak lebih sulit untuk beroperasi di sana. Tapi untungnya Filipina hanya berkontribusi 3% dari total penjualan saya roti. Jadi bisa dibilang tetap Indonesia, operasional di Indonesia yang mendukung kinerja saya roti secara keseluruhan. Setelah Filipina, rasanya akan sangat pas kalau kita bicara kinerja finansial di paruh pertama 2020. Bila Bapak dan Ibu lihat, cermati di slide nomor 11, bahwa first half 2020 kami berhasil mencatatkan penjualan bersih 1,674 triliun rupiah atau meningkat 5,5% dibanding tahun lalu. Dan ini sebagian besar didukung oleh volume, Bapak dan Ibu, khususnya di wilayah barat dan timur Indonesia sebagaimana tadi kita telah paparkan. Pun demikian, dengan berbagai macam efisiensi kita telah berhasil juga mencatatkan perbaikan kinerja dari margin laba kotor, meningkat dari 54,6% menjadi 55,1% tahun ini, bahkan laba kotornya pun juga naik 6,4%. Dan di bottom line sendiri, kita berhasil mencatatkan laba bersih yang cukup sehat 91,4 miliar rupiah dengan margin laba bersih 5,5%. Tapi yang saya ingin share lebih banyak dengan Bapak dan Ibu adalah EBITDA. EBITDA ini menurut kami adalah tolok ukur yang penting untuk melihat bagaimana sehatnya kinerja operasional perusahaan. Bagaimana perusahaan bisa mengenerate arus kas yang cukup untuk keberlangsungannya. Di sini EBITDA perusahaan untuk paruh pertama 2020 mencatatkan peningkatan yang luar biasa 17,5%. Dengan margin EBITDA meningkat dari 12% tahun lalu menjadi 13,4%. Di sini kita kembali tadi mau menggarisbawahi bahwa kinerja sehatnya operasional, kemampuan cash flow perusahaan semua terrefleksi dari angka-angka EBITDA. Seiring dengan itu juga bisa dilihat bahwa net gearing ratio perusahaan saat ini pada kisaran yang sangat sehat, hanya 1,5%.
itu menunjukkan betapa kuatnya neraca perusahaan dan pengelolaan modal kerja yang sangat baik. Dan tentu saja belanja modal perusahaan perlu disampaikan, kita sudah membelanjakan sekitar 182 miliar untuk paruh pertama 2020, setara dengan 45% dari target hingga akhir tahun. Kita perkirakan sekitar 400 miliar untuk menyelesaikan 2 pabrik di Banjarmasin dan Pekanbaru. Sebelum menutup paparan kinerja, tentu kami juga ingin mengedepankan program CSR, Corporate Social Responsibility kami, karena ini juga penting untuk keberlangsungan perusahaan. Bahwa Sairoti, kita memiliki Sairoti Peduli, dan sebagai bentuk penghargaan kami kepada para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis yang khususnya menangani pandemi global virus corona ini, maka sejak bulan Maret kemarin kita kembali menginisiasi program bantuan roti kepada tenaga medis, dan kita sudah mendistribusikan roti-roti ke rumah sakit baik di daerah Jakarta, Depok, Tangerang, Bandung, bahkan sampai Semarang, Surabaya, bahkan sampai Samarinda. Ini bentuk kepedulian kami terhadap petugas medis khususnya COVID-19. Baik, saya rasa itu slide terakhir kami untuk paparan siang ini. Selanjutnya saya perkenankan Ibu Arlina, Direktur Perusahaan, untuk closing statement-nya. Silakan Ibu Arlina. Baiklah, terima kasih Pak Hadi. Terima kasih kepada seluruh peserta Public Expo Live 2020 yang telah hadir pada presentasi roti hari ini. Terima kasih pula kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memfasilitasi Public Expo Live 2020 yang pertama kali dilakukan secara virtual. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya bahwa di tengah kondisi serba keterbatasan saat ini, UPEX Live 2020 tetap berlangsung dengan lancar. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan, tetapi kami percaya 2020 juga merupakan tahun yang membuka banyak kesempatan. Sebagaimana telah disampaikan, bila tidak ada kendala, akhir tahun ini kami bertekad menyelesaikan 2 pabrik baru di Banjarmasin dan Pekanbaru untuk dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Akhir kata, kami berterima kasih kepada konsumen kami karena terus dipercaya untuk mempersembahkan beragam produk roti yang halal dan berkualitas untuk dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sari Roti, satu Indonesia, cinta Indonesia, rotinya Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu Arlina. Ibu Yosi, moderator, kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Pak Hadi, Ibu Arlina, atas sesi presentasinya. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu, jadi kita mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif nih tentang terutama produk sari rotinya gitu ya. Tidak ada, saya rasa tidak ada di Indonesia yang tidak mengenal produk sari roti saat ini. Baiklah. Baiklah, kita menginjak ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, tapi mungkin karena keterbatasan waktu ya, kita hanya punya waktu sekitar mungkin 20-25 menit. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan dahulu Bapak Ibu, karena mohon langsung bisa dijawab. Oke, yang pertama dari Bapak Rinaldo Maharditama, pertanyaannya adalah produk apa yang rencananya akan dikeluarkan oleh perusahaan ke depannya, dan apakah perusahaan akan tetap berekspansi di roti dan kue atau akan melebarkan produknya? Yang pertama. Yang kedua, untuk roti itu channel penjualan utamanya apa saja dan apakah terganggu dengan COVID, dengan pandemi COVID seperti ini? Dan yang ketiga adalah apakah sari roti sudah sampai di area Indonesia Timur, yaitu Maluku dan Papua. Untuk support roti area di Indonesia Timur, kira-kira dikirimnya dari mana? Nah ini 3 pertanyaan utama dulu, Bapak Ibu mohon dapat dijawab oleh tim. Baik, terima kasih Ibu Yosi, Pak Rinaldo, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, produk apa saja yang dikembangkan Sari Roti dan bagaimana ekspansinya roti dan kue? Saya rasa tadi kalau kita mungkin dari moderator bisa membuka ke slide nomor 6 ya.
tentang ragam produk sari roti, bisa dilihat bahwa kita saat ini yang mendominasi atau produk-produk Pareto kita memang lebih banyak di roti tawar, berkontribusi sekitar 70% dari penjualan. Sedangkan roti manis itu sekitar 29%, kue masih porsi kecil 2%, 3% dari penjualan. Dan memang semua pengembangan kita lebih banyak untuk agak seimbang, baik dari roti tawar maupun roti manis. Tapi dengan adanya 100 macam produk ini membuat kita lebih bisa bervariasi. Jadi bisa dilihat 100 macam produk ini lebih sebagai menu. Bahwa 13 pabrik kita di Indonesia, termasuk 14 di Filipina, mereka bisa memproduksi sesuai dengan selera masing-masing di daerahnya. Jadi ambil 20-25 produk dari 100 macam produk ini disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Sebagaimana misalnya kalau di Indonesia bagian barat lebih suka dengan roti kaya, maka di sana akan lebih banyak kaya. Di Jawa bagian timur mungkin lebih suka keju, sehingga akan lebih banyak variasi keju. Sedangkan di daerah-daerah lain masing-masing pabrik bisa menyesuaikan dengan wilayahnya. Pun kita terus akan menyempurnakan formula-formula dari 100 produk, karena 100 ini rasanya sudah cukup banyak, tapi kita akan terus sempurnakan bagaimana untuk menyesuaikan dengan cita rasa Indonesia yang mungkin ada perubahan-perubahan, walaupun kita juga ada pengembangan produk barunya. Sedangkan untuk channel penjualan sendiri, tadi juga sudah kita coba paparkan, mungkin kalau bisa di slide nomor 6. Nah ini, bahwa kanal penjualan kita memang modern trade, kanal modern dan kanal tradisional, tapi yang mungkin belum tercapture, belum tertangkap di sini adalah kita juga sudah mengembangkan kanal online. Bahwa selain ada di minimarket, supermarket maupun di pedagang keliling dan warung, Bapak dan Ibu saat ini juga sudah bisa beli sayur roti lewat marketplace. Ada sekitar 7 marketplace yang sudah bisa beli sayur roti, mulai dari Tokopedia, JDID, Shopee, maupun GoFood, bahkan Alfamart Klik dan Indocart juga sudah bisa membeli sayur roti secara online. Tapi walaupun demikian, kita melihat tetap yang konvensional, kanal modern dan kanal tradisional ini tetap menjadi ujung tombak pertumbuhan penjualan sari roti. Kemudian bagaimana ekspansi sari roti untuk mencapai konsumen di wilayah Maluku dan Papua, mungkin akan relevan kalau kita lihat di slide nomor 5. Iya, bahwa ini sebaran pabrik sari roti saat ini. Kita boleh bangga juga Bapak dan Ibu untuk menyampaikan bahwa produk sari roti juga udah sampai sejauh Maluku dan Papua. Bagaimana caranya kita ke sana? Ada beberapa cara, baik melalui jalur laut maupun jalur udara. Kita bisa kirim, beberapa kesempatan kita kirim lewat Surabaya maupun lewat Makassar untuk menjangkau Indonesia bagian timur. Saat ini mungkin masih kita kaji apakah perlu untuk membangun fasilitas pabrik di daerah sana. Kenapa? Karena permintaannya masih secara berkala tumbuh, jadi kita masih bisa untuk mensuplai dari Makassar maupun dari Gresik dan Surabaya yang saat ini bisa lewat udara maupun jalur laut. Demikian. Lalu ya rasanya itu dulu untuk pertanyaan pertama. Silakan Ibu Yosi. Baik Pak Hadi, terima kasih untuk pemaparannya dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sebetulnya beberapa pertanyaan tadi sudah ada yang terjawab oleh Bapak ya, terkait gimana penjualan online dan lain-lain, sudah terjawab ya di sesi ini juga. Nah ini mungkin waktu kita cuma tinggal 7 menit lagi Bapak. Saya berikan 2 pertanyaan lagi Pak ya. Yang pertama adalah dari Bapak Adi Darmawan
yaitu langkah dan inovasi apa yang sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan menekan biaya operasi di tengah pandemi yang berdampak terhadap penurunan daya beli konsumsi. Itu yang pertama. Yang terakhir pertanyaannya adalah bagaimana strategi Sari Roti untuk pengembangan produk dengan bahan-bahan dasar non-gandum dengan pertimbangan untuk mendukung industri pertanian di Indonesia? Kira-kira itu Pak, mungkin kita punya waktu sekitar 6 menitasnya Pak. Silakan Pak Hadi untuk waktunya. Baik, terima kasih Bu Yosi. Pertanyaan dari Pak Adi Darmawan. Bagaimana strategi kita untuk meningkatkan penjualan dan menekan biaya operasional khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi sebagaimana telah kita sampaikan Pak, saat ini secara umum ya, Sari Roti itu berfokus pada wilayah residensial. Karena dengan adanya gerakan di rumah saja atau work from home, memang kegiatan ekonomi maupun aktivitas hidup lebih banyak di rumah atau sekitaran perumahan. Sehingga disitulah fokus kita untuk penjualan baik kanal modern maupun kanal tradisional. Bahkan lebih lanjut kita lebih banyak sekarang berfokus di kanal tradisional, karena kanal tradisional ini bisa mengantar roti sampai rumah, bisa door to door. Dan ini akan membuat konsumen merasa lebih nyaman dengan adanya sistem direct order dan delivery ke rumah konsumen. Sedangkan untuk efisiensi biaya sendiri, mungkin salah satu langkah yang kita tempuh adalah kita juga lebih selektif untuk mengelola jumlah outlet sehingga kita bisa menekan biaya transportasi dan logistik. Gitu. Secara tidak langsung kita juga memperhatikan dengan seksama bagaimana biaya dari promosi dan iklan. Karena dengan kita bisa mengefisiensikan di sana, tentu saja bisa membuat memperbaiki kinerja laba perusahaan. Seperti itu. Sedangkan untuk strategi roti untuk mengembangkan produk-produk yang tidak berbasis gandum ya, untuk untuk mendukung petani di Indonesia atau industri di Indonesia ya. Jadi gini, memang saat ini produk-produk roti menggunakan gandum, basis utamanya gandum, tapi mungkin saya juga bisa share lebih lanjut bahwa gandum itu hanya sekitar 25% dari COGS Sari Roti. Sisanya itu kita source dari bahan-bahan dari atau ingredients dari lokal Bapak dan Ibu. Sehingga sebetulnya komposisi impor itu hanya gandum 25% dan sisanya itu memang sudah porsi lebih besar memang sudah untuk bahan baku dari dalam negeri. Seperti itu. Saya harap sudah bisa menjawab pertanyaan Pak Adi. Baik, Ibu Yosi. Oke Pak, ini karena keterbatasan waktu ya Pak, jadi terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Sebetulnya banyak banget Pak yang bertanya nih Pak ya, cuma mungkin karena waktunya terbatas, jadi mungkin ada next di public expose yang berikutnya kali ya Pak ya. Oke, tentu saja. Mungkin mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang hadir di sesi live ini, apabila membutuhkan link materi presentasi tadi bisa masuk di kolom chat, di situ sudah tersedia linknya. Mungkin ada yang baru masuk bisa masuk ke situ, dan kemudian mengingatkan kembali untuk yang sesi door prize ya, untuk kuesioner silakan mengisi kuesioner ya. Informasinya ada di running text di sesi ini. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Alina, kemudian Bapak Hadi Susilo dan Bapak Stephen atas sesi ini, sangat menarik sekali. Jadi Bapak Ibu yang di rumah juga mengetahui lebih banyak tentang Sari Roti gitu ya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, usai sudah rangkaian acara Public Expose dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Mari kita beri aplaus kepada manajemen PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Atas nama penyelenggara,
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu manajemen PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dan juga seluruh hadirin yang telah mengikuti kegiatan ini secara live. Sampai jumpa pada acara Public Expose yang akan datang. Sehat selalu untuk kita semua. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.